Selamat datang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Reza Zakia Syarullah, NIM 1292069. Di sini akan mempresentasikan hasil dari sintesis yang saya coba baca dari jurnal dengan dengan judul Naik Turunnya Medan Barotropik di Indonesia Pasifik akibat Medan-Julian Oscillation atau MGO. Kajian ini memang merupakan salah satu multidisiplin karena kajian dari atmosferik dan kajian dari oceanografik yang disatupadukan dalam satu sintesis jurnal. Yang pertama, mungkin akan mengenal terlebih dahulu atau apa yang dimaksud dengan barotropik dan baroklinik. Dalam kajian oceanografi, barotropik itu merupakan salah satu medan massa keadaan ketika densitasnya itu merupakan fungsi dari tekanan saja. Karena hal ini dapat dianalogikan ketika kita memiliki daerah dengan kedalaman lebih dari 1000 meter, dalam artian lebih dalam ke 1000 meter, keadaannya cukup konstan. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut memiliki fungsi densitas terhadap tekanan saja. Sedangkan pada keadaan tertentu terdapat kondisi-kondisi yang terdapat di alam. Contohnya yang pertama adalah kondisi barotropik dengan aliran stasioner seperti gambar A dengan daerah isobar dan isopik langsung sejajar. Kemudian daerah B, kondisi barotropik dengan arus uniform dari permukaan hingga dasar. Sebenarnya di sini ada slope, tapi kondisinya itu masih tetap sejajar gitu antara isobar dan isopiknalnya. Kemudian ada kondisi juga yang disebut dengan baroklinik. Kemudian baroklinik juga mengatakan medan massa, gitu. Medan massa yang keadaan densitasnya itu tidak bergantung pada tekanan saja, melainkan juga ada fungsi-fungsi lain seperti temperatur ataupun salinitas. Logika sederhananya adalah ketika kita memiliki sebuah perairan yang kedalamannya kurang dari 1000 atau 0 hingga 1000, itu memiliki variasi salinitas dan temperatur yang berbeda, sehingga fungsi densitas ini tidak hanya temperatur, melainkan dilengkapi dengan suhu dan tekanan suhu dan salinitasnya. Beberapa kondisi juga diperlihatkan pada gambar A dan gambar B. Untuk kondisi A, yaitu baru klinik dengan lapisan atas yang bergerak di atas lapisan bawah yang diam. Dan di sini kita akan mendapatkan LNM atau level of no motion atau keadaan ketika lapisannya tidak memiliki arus atau pergerakan. Namun di sini terlihat bahwa adanya perpotongan antara isobarik dengan isosignal, sehingga adanya perbedaan arus yang terdapat di lapisan atas dan di lapisan bawah. Kemudian kondisi B, yaitu kondisi ketika aliran yang kecepatan berubah terhadap kedalaman yang hampir sama, tapi di sini juga terdapat intercept atau interface LNM atau level of no motion, keadaan ketika tidak adanya arus. Nah, kalau dari gambar yang di sini terdapat bahwa isopiknal itu yang terdapat di bagian lebih kanan itu memiliki densitas yang lebih besar dan akan bergerak dari timur ke barat. Nah, dalam kajian atmosferik, barotropik dan baroklinik ini memang mengacu pada salah satu pergerakan aliran fluida yang disebut dengan angin. Nah, si angin ini lebih ke, kalau di oceanografi itu lebih ke densitas, tapi ini lebih ke alirannya. Jadi, fungsinya yang tetap sama. Gitu. Isobar, yaitu fungsi tekanan, dengan fungsi dari alirannya. Kemudian selanjutnya adalah mengenal Medan Julian Oscillation atau MGO. Jadi MGO itu apa? Sebenarnya MGO ini adalah adalah suatu fenomena atmosfer yang memang terjadi. Salah satunya juga melintas di Indonesia dan dapat dirasakan di Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kajian MGO ini merupakan sebuah fenomena atmosfer berskala besar yang mempengaruhi pola cuaca dan variabilitas iklim di daerah tropis dan sekitarnya, khususnya di Indonesia. Nah, MGO itu dicirikan oleh pergerakan daerah konveksi ke arah timur dari curah hujan yang ditingkatkan dan ditekan. Maksudnya ada konveksi angin dan awan dari daerah timur menuju ke daerah barat dan itu bergerak gitu. Sedangkan nanti dari timur ke barat itu ada pergerakan atau peningkatan awan sehingga akan meningkatkan curah hujan. Dan untuk satu fase yang melintasi dari Samudra Hindia menuju ke Samudra Pasifik ini ada sekitar 30 hingga 60 hari. Nah, di sini juga ada visual dari Jalaluddin 2019 menunjukkan adanya fenomena MGO ketika ada penguatan konveksi dari daerah timur menuju ke daerah barat. Kemudian ada penguatan angin, dan akan terbentuknya angin di daerah Samudra Hindia yang akan bergerak ke Samudra Pasifik. Dan biasanya angin atau konveksi yang terjadi di daerah Samudra Hindia ini akan mengambil banyak air dan meningkatkan curah hujan di daerah yang dilintasinya. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam paper yang saya review atau presentasi ini juga dia merupakan sebuah data model dan data juga ada beberapa data lambangan menggunakan sistem DRT-RR dengan terdiri dari BPR yang mentransmisikan data yang direkam dengan real time ke pelampung permukaan di laut maksudnya, lalu tautan akustik dan pelampung yang menyampaikan lebih jauh ke stasiun yang berada di satelit. Nah, dilanjut aja. Jadi selanjutnya ada jungkat-jungkit barometer.
Nah, di sini kajian barotropiknya juga memang dikaji dalam segi atmosferik dan sedangkan untuk kajian di daerah lautannya ini lebih ke kajian baroklinik karena memang fungsinya yang merupakan fungsi dari densitas yang dipengaruhi oleh status salinitas, temperatur dan tekanan. Nah, jadi apa sih maksud jungkit-jungkit barotropik? Dilihat pada gambar ini terdapat dua daerah yang memiliki dua warna kontur warna yang kontras ya. Yang pertama adalah warna biru di daerah Samudra Pasifik dan yang kedua adalah warna merah di Samudra Hindia. Daerah ini selalu bertukar akibat dari adanya barotropik dalam kajian atmosferik. Dan hal ini diakibatkan atau dibangkitkan oleh adanya MGO atau yang disebut dengan median Julian Oscillation. Nah, jadi seperti yang dilihat bahwa gambar di Samudra Pasifik ini dia menciptakan cuaca selama fase MGO aktif, anomali SAP negatif terjadi di daerah Pasifik Barat. Nah, nilainya yang negatif di warna biru. Kemudian anomali positif dia mana? Dia mati dari Samudra Hindia Timur, pola yang berbalik fase MGO tidak aktif. Jadi MGO tidak aktifnya adalah fase yang warna merah atau anomalinya yang sedang eh, positif gitu. SLP ini apa? Jadi SLP ini adalah sea level pressure yang terdapat di daerah permukaan air, interface antara atmosfer dengan daerah lautan dan itu diteliti oleh para peneliti tersebut sehingga mendapatkan pola ketika adanya jungkat-jungkit antara Pasifik dan adanya di India. Sedangkan untuk gambar yang di bawahnya ini adalah profil dari kecepatan angin 10 meter. Kemudian di sini juga adanya fase dari atau amplitude dari MGO-nya itu sendiri. Nah, untuk kajian di oceanografinya juga ada pada dinamika gelombang. Jadi sebenarnya dinamika gelombang ini lebih banyak menekankan pada beberapa gelombang-gelombang yang terdapat di daerah Pasifik dan di daerah Samudra Hindia. Nah, seperti yang sudah atau mungkin kita ketahui bersama bahwa terdapat gelombang Kelvin yang merupakan gelombang yang bergerak ke daerah barat, dari barat menuju ke arah timur dengan adanya waveguide and wave trapper atau dalam artian dia terperangkap dan juga adanya guide. Apa guide dari wave equatorial maaf dari Kelvin wave? Nah, jadi adanya ini disebut dengan equatorial wave yang bergerak dari barat ke timur sehingga dia akan menjadi guide atau menjadi pemandu terbentuknya adanya Kelvin. Kelvin. Dan di sini sebenarnya saya masih ragu tapi sepertinya dalam jurnal ini dia cukup typo ya karena sebenarnya 150 meter per second untuk gelombangnya. Namun untuk kajian lebih lanjut, dia masih menunjukkan data 150 meter per second dan bergerak. Kemudian ada juga yang disebut dengan Kelvin waves akibat MGO dan pergerakan dari Brooklyn tersebut dengan yang terpecah gitu. Ada yang ke daerah utara dan ada yang ke daerah selatan sesuai dengan adanya gaya Coriolis. Namun selain ada gelombang Kelvin, ada juga yang warna biru dan warna hijau, ada juga warna merah yang menunjukkan adanya gelombang Rossby. Gelombang Rossby juga memang ada di kajian atmosferik, namun pada kajian oceanografik, eh, gelombang Rossby ini diakibatkan oleh adanya perubahan adanya perubahan tekanan gitu antara high and low pressure gitu di daerah tersebut. Biasanya gelombang Rossby ini bergerak menuju ke daerah Hindia atau ke daerah timur dengan pergerakan sekitar 18 dan 35 meter per second untuk warna merah. Kemudian karena adanya perbedaan tekanan dan perbedaan suhu permukaan laut yang terdapat di daerah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ada yang disebut dengan Indonesian True Flow. Itu dia bergerak dari Pasifik ke Samudra Hindia. Kemudian juga di sana juga terdapat beberapa gelombang Rossby yang mengarah dan bergerak ke arah lebih timur lagi. Itulah kajiannya. Nah, kemudian apa saja sih yang terjadi di daerah sirkulasi, maaf, di daerah Indonesia atau daerah Pasifik dan di daerah Hindianya dalam kajian atmosferik. Jadi sirkulasi barotropiknya itu terbagi menjadi dua itu kalau dari gambar A. Nah, di gambar A itu terdapat sirkulasi barotropik dan Central XP itu merupakan sebuah metode yang dilakukan pada jurnal tersebut dari rata-rata komposit komponen arus barotropik selama fase positif jungkat-jungkit indeks dan periode 2009 hingga tahun 2019 selama musim dingin boreal. Itu di Desember hingga April. Dan di sini terlihat bahwa terdapat dua dua daerah ya dalam artian warna biru dan warna merah yang memiliki fase eh, dari fase fase positif dari MGO itu sendiri kayak gitu dan terdapat anomalinya. Kemudian
Di B itu juga salah satu persebarannya ketika kita melihat adanya sirkulasi barotropik di wilayah Indonesian Truth Law atau Arlindo dengan beberapa warna itu menunjukkan skala vektor yang digunakan dalam satuan milimeter per second. Jadi di sini sebenarnya lebih ke ada pergerakan massa air yang bergerak dari daerah Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dengan adanya MGO yang menggerakkan jungkat-jungkit antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Kemudian selanjutnya ini lebih ke transport barotropiknya. Terdapat beberapa diagram, jadi beberapa data yang ditampilkan. Yang pertama itu adalah data dari transportasi barotropik intermusim, komposit tahunan dalam Severe Drafts. Nah, Severe Drafts itu kan dalam satuan 10 pangkat 6 meter kubik per second, atau dalam artian ditransport massa. Jadi ada massa yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan data sebagai berikut. Ada dari Lombok, ada Ombay, Timor, Sunda, Malaka, dan Makassar yang ditunjukkannya di daerah di sebelah gambar ini. Traset-trasetnya terdapat di daerah ini. Terdapat beberapa warna, itu ada orange dan warna biru, merupakan perbedaan model saja. Jadi itu sebenarnya transportasi bertropik. Namun untuk warna biru itu dihitung dari seteral EXP dan warna orange dari MCEXP. Dan angka setiap panel menunjukkan transportasi rata-rata dalam standar server drafts dan standar deviasi dalam server drafts juga. Nah, terlihat bahwa beberapa kondisi ketika saatnya seperti ada di Selat Lombok, dia cukup besar karena dia merupakan sebuah selat, karena di daerah selat juga merupakan sebuah transportasi yang cukup besar untuk adanya transport massanya. Kemudian juga ada beberapa daerah kecil seperti daerah Ombay yang memang daerahnya yang sepertinya cukup besar dalam artian cukup besar dengan tinggalnya negatif. Nah, dilanjut, ini juga salah satu kesimpulan dari studi atau status ini. Jadi, studi ini berfokus pada jungkat-jungkit barotropik yang mengacu pada anomali tekanan permukaan laut tinggi yang rendah dan bergantian antara Pasifik Barat dan Samudra Hindia. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa adanya perbedaan tekanan di daerah Samudra Pasifik dan di daerah Samudra Hindia mengakibatkan adanya jungkat-jungkit. Biasanya dalam artian pada saat Pasifik, dalam artian pada saat terjadinya tekanan yang cukup rendah, dia akan menghasilkan curah hujan yang lebih tinggi dan keban itu sebaliknya yang terdapat di daerah Pasifik dan di Samudra Hindia. Kemudian perlu penganalisis data pengamatan, kumpulan data analisis ulang, dan simulasi model numerik untuk memahami dinamika di balik jungkat-jungkit barotropik Indo-Pasifik yang digerakkan oleh MGO. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa selama fase aktif MGO, peningkatan konveksi di Pasifik Barat menyebabkan tekanan permukaan laut yang lebih rendah dan peningkatan curah hujan di daerah Pasifik. Kemudian, secara bersamaan, konveksi yang ditekan di Samudra Hindia menghasilkan tekanan permukaan laut yang lebih tinggi dan berkurangnya curah hujan. Nah, paper ini juga menyoroti beberapa temuan mengenai jungkat-jungkit barat tropik dan Indo-Pasifik yang digerakkan oleh MGO. Sebenarnya bukan saja tentang kajian atmosferik dalam artian ini, tapi juga ada kajian oceanografi yang memang berpengaruh gitu. Perambatan anomali konvektif ke arah timur menginduksi perubahan pola angin yang menyebabkan anomali tekanan dan variasi permukaan laut yang berikutnya. Selanjutnya, eh, penulis menunjukkan bahwa jungkat-jungkit baru tropik digerakkan oleh MGO memiliki dampak signifikan terhadap variabilitas iklim regional. Karena memang dalam artian dia juga akan mengalami beberapa perbedaan gitu. Ketika adanya awan konveksi yang terdapat di daerah Samudra Hindia, dia akan bergerak ke Samudra Pasifik. Nah, pada saat pergerakan itu kemungkinan adanya curah hujan yang cukup tinggi, kemudian ada beberapa angin permukaan dan beberapa proses kelautan dalam artian itu nanti ada sea surface anomali ataupun adanya beberapa beberapa bencana lokal sepertinya ada seperti ada subsidi atau lain sebagainya. Nah, relevasi dan implikasinya apa aja? Jadi relevasi dari dari paper ini adalah kontribusinya terhadap interdisiplin ya. Mungkin lebih tepatnya ke meteorological dan oceanography. Karena adanya perubahan antara MGO, ini akan menghasilkan kajian baroklinik yang terdapat di daerah Pasifik ke Samudra Hindia, sehingga akan menyebabkan beberapa gelombang-gelombang yang tadi telah disebutkan, ada gelombang wave, ada gelombang Kelvin, ada gelombang Rossby, dan adanya ITF atau Indonesian Truth Law. Nah, jungkat-jungkit bertropik ini juga menyebabkan adanya perubahan tekanan antara daerah Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, sehingga adanya pergerakan arus atau massa transport yang bergerak gitu dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia karena perbedaan tekanan yang lebih tinggi di daerah Samudra Pasifik dan lebih rendah di Samudra Hindia. Kemudian hal-hal lain yang cukup
yang cukup didapatkan dari sini itu juga dapat meningkatkan perkiraan cuaca, memprediksi peristiwa ekstrim seperti kekeringan atau banjir, dan menilai dampak perubahan iklim jangka panjang. Hal ini juga bisa menyangkut pada daerah-daerah ENSO atau IOD yang terdapat siklusnya yang terdapat di Indonesia, khususnya di Indonesia. Dan di sini juga terdapat beberapa kajian khusus seperti Barotropik Indo-Pasifik yang digerakkan oleh MGO dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk meramalkan pola cuaca di wilayah yang dipengaruhi oleh osilasi. Dengan memantau perkembangan MGO dan dampak terkaitnya pada pola tekanan permukaan laut, ahli meteorologi dan klimatologi dapat mengantisipasi perubahan curah hujan, suhu, dan sirkulasi atmosferik dengan lebih baik. Halnya dengan daerah-daerah oceanografik, dari daerah yang memang dilalui oleh MGO juga mendapatkan pengaruh dan akhirnya juga akan mendapatkan sirkulasi arus laut yang terdapat di daerah-daerah yang dilintasinya. Berikut ada referensi yang saya gunakan dari Bueng dan dari Afrosa adalah salah satu judul paper yang menjadi utama di kajian ini. Mungkin seperti itu saya dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya berjumpa.